melebur dosa. Satu, isbabul wudu bis sabarat, menyempurnakan wudu pada saat yang sangat dingin. Sangat dingin. Sabarat itu cara ngono, cara kene ini pas kayak 3 ngono. Lebih dingin. Sabarat iki ing dalem mangsa diding adem sing tenang. Jadi Sayyidina Ali ini memang orangnya itu suka tantangan. Jadi beliau itu malah seneng ngelakoni ibadah sing pahalane oke. Biasanya ibadah sing pahalane oke yuk penuh tantangan, termasuk isbahul wudu. Sewenang-wenang nek wudu nek donge wayah wadem malah disempurnane. Nyempurnane wudu itu berarti ya bukan hanya fardu-fardu tidak yang dilaksanakan. Kalau fardu ditinggalkan malah sah. Maksudnya menyempurnakan itu disempurnakan sekalian dengan sunat-sunatnya wudu. Sunatnya wudu mulai dari awal itu basuh kedua telapak tangan, kemudian berkumur, ada doanya, terus menghisap air hidup, menghisap dan mengeluarkan, itu istilah beda. Insikap kalau inhisap, menghisap dan mengeluarkan. Dan lubang kanan, lubang kiri itu beda doanya kan? Yang insadudnas kan ada. Lubang kanan itu Allahumma arif li raihatal jannah. Ya Allah, berilah aku bau surga. Ciumkanlah aku dengan bau surga. Sing kiwa, ya. Wala arif li raihatan. Nah, raihatan. Jadi wakai jamak. Dan janganlah kau ciumkan aku dengan bau. Jadi Mbak No ngusap baju ireng itu anak dumur. Berkumur juga ada doanya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Allah, tolonglah aku ala dzikrika untuk bisa berzikir kepadamu, wa husni ibadah, wa syukrika dan bersyukur kepadamu dan ibadah dengan baik. Jadi mulut ini supaya banyak mengeluarkan kata syukur, banyak mengeluarkan zikir. Pada saat kubur itu sing kotor-kotor iso ilang kabeh. Dosa-dosa teko mulut sing ngrasani sing fitnah apa bohong, dabrus ilang kabeh. Bareng karo banyu kubur. Iku menyempurnakan wudu. Ya, tangan kanan ya tangan membasuh telapak ini belum wudu loh. Membasuh telapak ini sunat sebelum memulai wudu. Tangan kanan kan Allahumma inni as'alukal jumnah wal barokah. Ya Allah, aku meminta agar nanti menerima buku catatan dengan tangan-tangan wal barokah dan berilah aku berkah. Setiap kali terjam tangan kanan ini bawa berkah. Tangan kiri yang mana? Wa a'udzu bika minasyuhmi wal halakah. Aku berlindung kepadamu ya Allah agar tangan ini tidak melakukan kejahatan dan kerusakan. Syukri wal halakah. Selalu ada doanya. Meskipun secara khusus dalam hadis tidak diterangkan, tapi dalam kaifiah para masyayikh itu diiringi doa. Yo neneng Bulughul Maram mana sih? Di antara ada doa. Tapi tidak semua. Membasuh telapak, membasuh apa? Tangan. Ya. Setelah wudu, mulai wudu toh. Mulai wudu. Basuh tangan kanan, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa kasibni hisaba yasira. Tangan kiri, Allahumma la tu'tini kitabi bisimali wa la min wara'i dhuhri. Mengusap kepala, rambut, Allahumma kharrim sya'ri wa basyari 'alan nar. Ini nyempur lagi wudu. Ya.
Terus mana telinga? Allahumma ja'alni mimman yastami'ul qawla wa yattabi'una ahsan. Allahumma ja'alni, ya Allah jadikanlah aku mimman seperti golongan orang yastami'una yang mau mendengarkan perkataan yang benar. Wa yattabi'una ahsan, dan berilah aku pertolongan untuk mengikutinya. Jadi mendengarkan hal-hal yang benar, nasihat-nasihat yang baik, dan diberi pertolongan mampu mengikuti kebenaran itu. Telinga kiri berdoa ya, dungane. Allahumma ja'alni mimman yastami'ul qawla wa yattabi'u ahsana. Nah, terus kaki berdoa kanan kiri sama. Allahumma sabbit qalbi ala sirati yawma tazillu fihi al-aqdam. Allahumma sabbit qadami ala sirati yawma tazillu fihi al-aqdam. Ya Allah, tetapkanlah, kokohkanlah kakiku ini di atas siratal mustaqim di saat kaki-kaki pada tergelincir. Nah, itu jenenge nyempurnane wudu. Nek nang ngapal ngono ya ora sempurna wudune. Apa? Jadi kurne adem tok ae. Kayaknya pas adem tak sempurnane wuduku, padahal pernah wae wudu ada. Jadi disempurnane iki. Nah, 3 kali baswan. Kalau itu bentuk baswan ya 3 kali, usapan ya 3 kali. Ada 3 kali. Maksudnya nek ngusap, nek basuh ya 3 kali, nek ngusap 3 kali. Istilah rambut ini kan mengusap kan. Ngusap ini asal basah aja. Itu sudah disebut ngusap. Tapi nek basuh harus airnya harus mengalir, harus mengalir. Masa baunya sak cawong ini, sebenarnya kan airnya menggenang. Nah, ini mengalir. Terus dilatakne. Berapa kok? Sebenarnya ada menggenang, ada beto nek karo ganti baterai. Jadi beto nek karo mengusap itu kayak begitu dibasahi sudah. Nah, atau langsung saya kemarin. Kalau begini 1 kali aja. Itu basuh. Kalau keseluruhan ya boleh gini. Boleh. Karena yang diharapkan nanti selamat dari seratan api neraka itu kan tidak hanya balik ini tidak. Maksudnya kan anggota wudu yang tersentuh air itu nanti tidak akan tersentuh api neraka kan benar. Dan umpamanya waktu basuh ngusap sirah rambutnya mau sampai seret netok kan kena tetok sing jero kan orang rusak. Makanya kalau kita ingin selamat semuanya dibalik dong seret ini kan benar. Nah padahal ya itu oleh umpamanya supaya nggak mau ribet lah gitu aja dibasahin kemudian ngambil seret aja bisa cukup. Bang maksudnya itu ba'dur roksi menghusap ba'dur roksi sebagian dari kepala. Sebagian berarti kan ya terserah. Rambut itu juga bagian dari kepala asal pelanggaran rambut itu nggak keluar dari batas-batas kepala. Itu namanya nyempurna wudu. Baru wudu baru basuh kaki yang ngono. Nggak cukup segitu. Doa baru wudu menghadap ke kiblat sambil menghadap ke atas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah terus di wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Wes, kalau enggak ada kegiatan lain, maca inna anzalnahu bil qadar 3 kali. Ya, ini nyempurna wudu. Dan ngono ki kan isine ngaji to. Wong biyen wis terangnya ya. Lah kok saiki go ngilingi, go dilakoni berarti ya ngaji iki piye iki. Letas. Makanya sing perlu diopeni sing ngono ki ciri-ciri ngono ki sing hari-hari selalu kita lakukan. Itu sing gampang oleh batin ning kono kuwi. Ora sete aduh-aduh sik. Ya sama makrifat sing ngono iki sing akeh batin ngene iki.
Wa naqlul aqdami ila jamaah. Nah ini naqlul aqdam itu menggerakkan atau memindah telapak tangan, telapak kaki. Artinya menggerakkan telapak kaki menuju pada tempat berjamaah. Ini masjid. Jadi yang perlu diketahui ini bagi orang-orang yang ketong ke masjid kan. Mulane aku nggak dalil sing rondo kaku ya selesai semua ngomong. Enek dalil Kanjeng Nabi. La sholata li jaril masjid illa bil masjid. Jadi ora sah salate wong tangga masjid kejaba ning masjid. Ya. Lah, tangga niki terus batas tangga iki sak pira? Ngono lho. Kok digawe pirang suruh. Ngono kan? Lah ku biyen enek cerita itu. Seorang Umi Maktum. Ada wong iku utang. Kanjeng Nabi nerangno ki mau. Ya la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Ini kan nerangno jamaah. Tidak sah sholatnya orang yang tetanggan masjid kecuali di masjid. Artinya nek liyane masjid tidak sah sholat, tidak sempurna, bukan tidak sah, tidak sempurna. Akhirnya Imam Maktum bertanya kepada Rasul, ya Rasul, aku ini orang buta, mau ke masjid tidak ada yang membimbing ya Rasul. Gimana? Apakah aku boleh sholat di rumah? Nabi spontan langsung, oh ya nggak apa-apa. Kan ini kan jadi mungkin mau buta kan. Oh nggak apa-apa. Tapi begitu orang ini beranjak beberapa langkah langsung panggil lagi, sebentar, sini lagi, gitu kan? Anu suara andan cek krungu teko omahmu, tasik Kanjeng Nabi. Oh wajib nak masjid. Ya gini. Artinya berarti batas tetangga masjid adalah selama, gitu, selagi suara andan terdengar dari rumahnya. Atau bah krungu ngomong. Atau bah krungu ngomong. Bater-bateran dia ya. Yen ngono. Lah kamangka suarane Bilal iki kadung andan. Wong sampai perjalanan 5 jam. Itu masih terdengar. Masih terdengar. Itu anak sahabat, anak salah satu sahabat jadi Sa'ban itu kan itu. Dia ceritanya ngono. Sa'ban itu seorang sahabat rumahnya karo masjid Mekah Madinah itu perjalanan 5 jam. 5 jam itu kan. Iku cek krungu. Ya ta? Merwe Kanjeng Nabi 5 jam iki ngene ceritane iki. Kan iki nerangno Sa'ban to, nerangno Sa'ban. Sa'ban iku ketika mau wafat. Ya ta? Kayak orang itu. Kayak orang itu. Kenapa nggak baru, nggak yang baru ya? Gila-gila. Ceritanya. Terus kenapa nggak semuanya? Kenapa nggak lebih jauh? Jadi 3 kalimat itu diucap gitu. Jadi pertama, kenapa kok dia nggak tidak yang baru? Kenapa kok tidak semuanya? Terus kenapa kok tidak lebih jauh? Kalimat itu kan. Lah bojone ngrungokne iku ya bingung apa artinya. Ini enggak, ya. Karena sahabat Sa'ban ini setiap kali jamaah selalu paling dekat. Sok pertama. Ya, sok pertama. Karena Nabi ngerti itu. Nah, begitu beberapa saat waktu sholat kok nggak kelihatan. Ditanyakan kan? Ada yang melihat Sa'ban? Ya ada yang sampai tanyakan berkali-kali. Ada yang tahu Sa'ban sakit ya Rasul. Oh sakit. Ada yang tahu rumahnya? Kalau nggak ada yang tahu. Gitu? Akhirnya ada salah satu sahabat, saya tahu ya Rasul. Oke, antarkan. Dikira sekalinya 5 jam, ibarat sekarang 5 jam jalan. Masya sahabat yang ikuti Rasul luar biasa sahabat. Gitu kan? Terus dicitani ki mau. Nabi begitu sampai di rumah dicitani bojone wis meninggal. Dicitani bojone.
Apa yang dikatakan Sa'ban ketika nasihat ditanya? Pertama, kenapa kok tidak yang baru? Nah gitu. Dua, kenapa kok tidak semuanya? Ketiga, kenapa kok tidak lebih jauh? Rupa-rupanya Sa'ban ini pernah suatu saat ketika dia mau berangkat ke masjid jamaah itu, padahal setiap saat waktu sholat Sa'ban selalu paling awal. Rumahnya sangat mudah ya, betul. Jadi Sa'ban ini suatu saat mau berangkat, ternyata ada mau. Nah, dia siap-siap kan, gue baju rangkep. Jadi sing baru iki dikek nang jero, sing elek dikek nang jero. Kok menawa danau kok badhe pasir, gitu. Kan gak kotor, sing langsung sing jaba dilepas. Sing jero dikek salat kan. Nah, di setengah jalan ada orang yang sedang kedinginan, nggak pakai baju. Akhirnya diminta itu baju satu, kan ranget kan. Dikasihlah yang baju yang luar tadi yang jelek, gitu kan, jelek. Nah, ketika mau nasa itu diperlihatkan pahalanya, pahalanya nyodakone baju sing jelek luar biasa banyaknya, besar. Makanya dia mengeluh, ya Allah, kenapa kok yang jelek, kok gak yang baru? Gitu kan? Coba yang baru diberikan tambah besar pahalanya. Benar. Yang kedua, ya ketika mau berangkat ke masjid itu, suatu saat dia ketemu orang yang minta baru mau makan. Ada roti dipotong dua, tiga lah. Jadi yang satu potong dikasih kandungan, ya sudah, yang dua potong kan bagian dia untuk persiapan makan siangnya. Ya, diperlihatkan oleh Allah pada saat nasihat pahala memberi sepotong roti. Kenapa kok tidak semuanya dikasihkan? Andai kan semuanya dikasihkan, wah pahalanya lebih besar. Kasih satu potong aja pahalanya sebegitu besar. Ya gitu. Terus yang kata-kata terakhir yaitu kenapa kok tidak lebih jauh? Jadi berkenaan jarak waktu. Dia di pahala berjalan dari rumah ke masjid itu pahalanya diperlihatkan oleh Allah pada saat itu. Sak menudo itu ngerti pahalanya kaya ngono. Dia merasa lebih kurang jauh. Kenapa kok enggak lebih jauh lagi? Nah, itu sadar. Nah, berkenaan dengan jamaah ini mau ya toh. Wa naqul aqdam ila jamaah. Berarti nek menurut cerita iku tonggo masjid pokoknya selama suara adzan cek bunyi. Berarti ini. Lah saiki masalahe adzan padha nggo speaker. Ya kan? Malah tabrakan. Malah di Terserah malah ndi. Jadi gak ada alasan. Bang tidur sholat ba'da sholat ini yang ketiga. Ini yang bisa melebur dosa iki. Siji nomor siji ya wudhu sempurna, loro sholat jamaah, telu menunggu sholat setelah sholat. Laki tak sholat tapi dia nunggu sholat ini. Benar? Kayak maghrib nih ya, laki tas berjamaah maghrib. Pulang lah. Diritan aja, baca Quran aja sambil nunggu jamaah isya. Itu jenenge intidharu sholat ba'da sholat. Nunggu sholat setelah sholat. Ini yusalliha fil masjid kami sedih intidharan intidharikul lifarin. Jadi nunggu sholat dalam masjid. Jadi aku tak sholat di masjid, aku jamaah nang omah. Jamaah iki mudine masjid. Ora kok jamaah nang omah. Ya mungkin sekali-kali ada alasan ya Bapak. Soalnya Nabi jangankan ditanya kita yang normal, umi maktum aja, biasa begitu. Orangnya buta, nggak ada yang bimbing, nggak ada yang menuntun, tetap jadi wajib sholat.
mau. Wal maqalatus rasyah. Wallahu a'lam.